Setiap langkah pertama adalah titik awal dari sebuah perjalanan, baik itu perjalanan menuju ke sekolah, perjalanan menuju tempat kerja, perjalanan wisata, bahkan perjalanan untuk kembali menuju rumah. Tetapi ingatlah bahwa di setiap perjalanan akan selalu ada pembelajaran. Ya, seperti itulah perjalananku kemarin. Berbekal tiket kereta murah, kunikatkan diri untuk pergi ke tempat yang jauh dari rumah. Kota Surakarta, atau yang sering disebut dengan Kota Solo. Selain itu, Kota Solo juga memiliki sejumlah daya tarik wisata yang tentunya menarik nih guys. Tak heran pada tahun 2019, jumlah wisatawan yang mengunjungi Kota Solo berjumlah 5,5 juta jiwa. Walaupun jumlah tersebut turun drastis menjadi 2 juta wisatawan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Wisata adalah nutrisi yang sangat penting untuk jiwa-jiwa manusia. Sebab itu, aku putuskan untuk berwisata dengan melepas penat setahun lamanya di rumah saja. Kenapa aku memilih Kota Solo? Karena sebagai tujuan wisata, Kota Solo memiliki sejumlah wisata sejarah, wisata budaya, dan tentu saja wisata kuliner yang mampu berdamai dengan uang saku kita. Perjalanan pertamaku ke Solo adalah mengunjungi sebuah wisata sejarah. Benar, wisata yang terdapat cerita dan juga sejarah di dalamnya. Siapa bilang Kota Solo hanya ada wisata budaya? Meskipun judulnya wisata sejarah, tetapi tempat yang akan kukunjungi itu berupa taman. Ya, sebuah taman. Taman Balai Kambang. Itulah sebutannya. Taman yang menjadi tujuan wisata sejarahku di Kota Solo kali ini. Untuk tambahan informasi nih, taman ini dibangun oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaraan ke-7 pada 26 Oktober 1921. Pembangunan taman ini sendiri tujuannya sebagai hadiah untuk kedua putrinya yaitu Gray Partini Hussein, Jayadiningrat, dan Gray Partinah Sukanta. Taman Balai Kambang itu pada awalnya memiliki nama asli Partini Twin dan Partinah Bots. Kenapa begitu? Ya, karena pada saat itu berdasarkan wilayah, taman ini dulunya dibagi menjadi dua,
Partini Twin atau Taman Air Partini yang fungsinya selain untuk hiburan, yaitu juga untuk membersihkan saluran air kotor dari dalam kota. Dan juga Partinah Box atau nama lainnya Hutan Partinah yang juga memiliki fungsi sebagai paru-paru kota. Nah, konsep pembangunan taman ini sendiri diadaptasi dari perpaduan gaya Eropa dan juga Jawa nih guys. Gaya Jawa bisa dilihat dari beberapa bangunan yang masih ada sejak dahulu sampai sekarang. Sedangkan gaya Eropa bisa dilihat dari kawasan tamannya yang menghadirkan suasana khas keeropaan. Pada masa Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran ke-8, taman ini mengalami alih fungsi yang awalnya hanya untuk keluarga dan kerabat dekat saja, menjadi terbuka untuk masyarakat luas. Begitu pula dengan status kepemilikan yang dirubah dari keraton menjadi milik pemerintah daerah. Daya tarik yang dihadirkan Taman Balai Kambang ini adalah suasana taman yang sejuk dan juga nyaman. Taman ini menjadi perburuan masyarakat yang ingin menikmati udara sejuk. Apalagi Taman Balai Kambang adalah satu-satunya taman terbesar di kota Solo. Dengan berbagai macam pohon besar yang membuat taman ini menjadi teduh, dan tak lupa bangku-bangku taman yang terdapat di hampir setiap titik membuat pengunjung bisa mengistirahatkan diri setelah lelah berjalan-jalan. Nah, selain itu tuh guys, ada juga 2 buah patung di mana patung ini berbentuk seperti tugu, yang setiap sudutnya dihiasi dengan patung katak. Nah guys, ada juga beberapa ikan-ikan kecil yang berenang di bawahnya. Patung itulah yang disebut Partinah Box. Dan patung satunya yang bernama Partini Twin ada di tengah kolam yang dikelilingi ikan-ikan besar yang siap sedia untuk bisa dinikmati sebagai rekreasi memancing oleh para wisatawan. Sering, tapi kalau sama anak ya baru 3 kali ini. Betul. Biasanya sama ibunya, sama anak, Sama teman-teman jarang gitu atau? jarang. Ya tujuannya buat ini jalan-jalan, buat Berarti untuk sebagai hiburan. hiburan nih sama anak ini. Refreshing gitu ya Pak. Ya Taman Balai Kambang ini enak buat jalan, terus nyaman, sejuk, banyak itu permainan buat anak-anak ini. Makasih atas waktunya ya, Pak. Ya saya sama-sama. Terima banyak Pak. Pokoknya nih, kalian bisa mengajak keluarga dan teman-teman bersantai di Taman Balai Kambang ini. Atau semisal untuk sekedar membuang waktu atau gabut gak ada kerjaan, taman ini cocok banget buat kalian yang ingin refreshing. Nah, setelah puas menancapkan keberadaan di sebuah taman, sekarang aku menuju ke sebuah tempat di mana terdapat banyak pusaka-pusaka nih. Kita masuk ke segmen wisata budaya. Museum Keris Nusantara. Museum Keris Nusantara terletak di kawasan Sriwedari, atau lebih tepatnya terletak di Jalan Bayangkara nomor 2 Sriwedari, Kota Surakarta. Seperti yang banyak orang tahu,
keris sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya non-Bendawi. Oleh sebab itu, Museum Keris ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo pada tanggal 9 Agustus 2017 sebagai pusat pembelajaran. Nah, kita naik ke lantai ketiga. Pengunjung akan disajikan dengan bermacam-macam koleksi tosan aji. Perlu diketahui, tosan aji adalah benda-benda pusaka warisan budaya Indonesia meliputi keris, tombak, kujang, trisula, pisau, pedang, dan lain sebagainya. Di lantai ini pun terdapat laboratorium dan perpustakaan nih guys. Namun akibat pandemi ini, fasilitas itu tidak bisa dioperasikan demi memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Nah, masih kuat kan menuju lantai selanjutnya? Tenang, kalian tidak perlu risau. Sebab selain tangga, di Museum Keris juga terdapat fasilitas elevator atau lift. Buat kalian yang mager naik turun tangga, yuk kita naik ke lantai 4. Di lantai 4 ini dikonsepkan sebagai media pembelajaran penciptaan keris. Jadi teman-teman akan disajikan diorama tentang proses pembuatan keris, mulai dari proses penempaan, penajaman, hingga proses pembuatan komponen-komponen perabot keris. Nah, di lantai 4 ini terdapat koleksi-koleksi keris modern nih, hasil dari para empu masa kini sebagai bukti kalau empu keris masih eksis hingga sekarang. Sekarang saatnya kita menuju ke lantai paling atas, yaitu lantai 5. Di lantai 5 ini, teman-teman bisa melihat koleksi-koleksi keris kuno dan keris-keris yang disebut sebagai keris masterpiece. Keris kuno diantaranya keris-keris masa kerajaan dari masing-masing daerah di Indonesia, sedangkan keris-keris masterpiece merupakan keris yang paling bernilai atau bisa disebut dengan fantastis. Salah satunya adalah keris Kiai Tengoro yang merupakan hibah dari Presiden Joko Widodo. Nama saya Anjing Pratama. Saya di sini bagian konservator dan edukator, sekaligus edukator. Nah, itu untuk di Museum Keris ini sendiri. Kalau untuk tata ruang di museum ini, itu pertama kita awali ya dari lantai 2. Lantai 2 tadi. Nah, itu lantai pertama yang biasanya diakses oleh pengunjung. Nah, di lantai 2 tersebut itu ada lebih ke pelayanan pengunjung. Nah, kita naik lagi mulai di lantai 3. Lantai 3 itu lebih seperti tempat untuk pertama kita untuk mengenalkan masyarakat budaya Inggris secara awal. Di lantai 4 itu ada lebih seperti tata ruangnya untuk lebih kita fokuskan untuk proses pembuatan keris. Nah, dan di lantai 5, lantai terakhir, nah itu ada, kalau di lantai 5 itu secara garis besar merupakan tempat penyimpanan keris-keris pusaka yang tua dan masterpiece. Nah, tadi bisa lihat, jadi tiap kerajaan hingga tiap daerah kepulauan Nusantara mereka mempunyai tipe-tipe keris sendiri. Widodo yaitu keris Kiai Tengoro. Nah, Tengoro sendiri secara terminologi itu merupakan bermakna tenger atau pertanda. Nah, keris tersebut sebagai penanda berdirinya Museum Keris Nusantara. Jadi itu mas, secara keseluruhan tata ruang di museum. Biasanya di museum kita ada fasilitas banyak. Nah, terutama untuk teman-teman yang penelitian atau teman-teman yang sedang melakukan tugas, hingga pengunjung yang ingin analisis atau istilahnya identifikasi pusaka-pusaka peninggalan keluarga yang diidentifikasi itu kita di sini bisa. Terus selain itu ada fasilitas difabel. Nah, itu sengaja kita adakan di pengadaan karena memang dari Inggris standar internasional sebuah fasilitas ini itu harus memiliki fasilitas penunjang disabilitas. Pelajar biasanya dia, kalau hari biasa ya pelajar itu dia biasanya 4,5 4.500, 4.500,
untuk pengunjung umum 7.500, untuk wisatawan luar negeri itu 15.000. Nah itu berbeda antara ketika hari libur itu berbeda. Untuk teman-teman jangan lupa ya untuk mengunjungi Museum Keris Nusantara. Serba-serbi wisata serba-serbi. Jadi gimana nih guys? Tertarik mengunjungi Museum Keris Nusantara di Kota Solo? Datang aja dulu, nanti juga suka kok. Pokoknya nih, cintai dan lestarikanlah budaya Indonesia tercinta. Oke para viewers, pasti masih pada asik kan nontonnya? Tenang saja, setelah kita banyak belajar mengenai sejarah dan budaya pada 2 segmen sebelumnya, pada segmen ketiga ini kita akan bahas tentang kulineran nih. Wah, perutku jadi lapar kalau ngomongin tentang makanan. Hehehe. Jadi ada yang unik nih guys, untuk masalah kuliner di Kota Solo. Ada tempat yang banyak terdapat penjual makanan loh, seperti contohnya di Stadion Manahan. Terdapat banyak sekali penjual atau pedagang makanan dari mulai makanan kecil seperti jajan-jajanan ringan hingga makanan berat seperti nasi atau semacamnya. Oh iya, sebelum kita membahas tentang kulinernya, alangkah baiknya kita tahu sedikit nih tentang Stadion Manahan Solo. Stadion Manahan Solo adalah sebuah stadion sepak bola yang berada di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Stadion ini berkapasitas sekitar 25.000 penonton nih. Stadion ini merupakan markas dari klub sepak bola Persis Solo. Dan juga Manahan merupakan stadion pertama di Indonesia yang menjadi tuan rumah event olahraga difabel terbesar di Asia Tenggara ASEAN Para Games 2011. Stadion ini sendiri diresmikan pada tanggal 21 Februari tahun 1998 oleh Presiden Republik Indonesia kala itu Soeharto. Dilihat dari letak geografis, Stadion Manahan di Solo ini bisa dibilang cukup strategis. Berdiri megah di tengah-tengah pusat kota, berdekatan dengan stasiun kereta, terminal, bandara, hotel, jalan raya, dan juga pusat perbelanjaan lainnya, menjadikan Stadion Manahan sebagai salah satu yang paling representatif dalam menggelar event olahraga skala nasional dan juga internasional. Stadion ini sendiri terletak di pusat kota Solo, tepatnya di Jalan Adi Sucipto, Manahan, Banjarsari, Kota Solo. Nah, gimana? Cukup bermanfaat bukan informasinya? Sekarang, yuk kita masuk ke pembahasan kulinernya. Seperti yang sudah kubilang sebelumnya, di sekitar Stadion Manahan Solo ini terdapat banyak penjual makanan nih. Lebih tepatnya, ada banyak warung yang notabene menjual makanan-makanan berat seperti nasi liwet, ayam bakar, nasi goreng, gudeg, dan masih banyak lainnya. Selain itu juga terdapat para pedagang kaki lima yang menjual jajanan atau makanan-makanan ringan seperti terang bulan, roti gulung, dan juga sebagainya. Ya hampir 3 bulan. 3 bulan. Berarti ini sejak pandemi ya Bu, Ibu di sini. Waktu pandemi COVID-19, Corona. Ibu udah di sini. Lumayan. Gak ada itu. Gak kayak warung-warung lain kan biasanya sepi gitu. Nah, ya selama puasa itu lumayan lah rame. Berarti bulan puasa itu ya makin itu. Rame. 24 jam. 24 jam. Oh, harga nasi liwet tuh macam-macam ya. Macam. Kalau pakai telur suwir itu 13.000. Tadi kalau pakai sayap 14.000. Terus kalau pakai paha 15.000. Pakai dada empong itu 18.000.
bagi mahasiswa dari apa itu ya itu Surakarta yang di Surakarta wilayah Solo mudah-mudahan mampir ke tempat Ucok Bulasmi di Manahan Surakarta depan kantor polisi ya. Wisata serba-serbi wisata. Ya, terima kasih. Sudah lama tahunan selama itu COVID selama COVID harapan bisa ini jualan. Jam 6 pagi sudah jualan di pasar dulu, pagi pasar sana Boyolali, pasar Mango, nanti ke sini jam 10 sampai sore Magrib, kadang sampai malam. Berarti nggak cuma jualan di sini apa? Nggak cuma Gimana mas? nggak cuma jualan di Solo apa? Di mana doang? Enggak, pagi di Boyolali. Satu minggu sampai 1 minggu, tapi kalau udah hujan mas, kalau hujan ya kayak kemarin ya susah mas, masih jalannya masih. Ya, ini mau cukup untuk bertahan hidup lah ya mas, untuk pulang ke belakang sama rumah, tapi enggak utamanya enggak bisa mas, cuma cukup harian aja gitu. Berarti ini usaha sendiri pak? Usaha sendiri. Ya. Berarti sejak pandemi dulu langsung mulai merintis lagi. Dulu ya ikut orang ada. Jangan lupa beri terabar dulu. Rasa kekinian. Iya asik, mantap pak. Gimana nih guys? Cocok bukan untuk mengisi perut kalian? Atau sekedar untuk nongkrong dan jajan bersama keluarga, teman, ataupun pacar kalian? Nah, tak terasa kan kita sudah mengelilingi kota Solo seharian penuh dan banyak hal yang bisa didapat. Mulai dari belajar mengenal kasih sayang orang tua pada anak di Taman Balai Kambang, mengenal keris sebagai warisan budaya Indonesia di Museum Keris Nusantara, hingga menikmati cita rasa kuliner di warung-warung sekitar Stadion Manahan. Nah, semua orang pasti setuju nih jika kota Solo merupakan kota yang menarik. Paling tidak secara khusus, yang menarik dari kota Solo adalah kebudayaan Jawanya yang masih melekat dan kental di masyarakat ataupun di bangunan-bangunan yang masih berdiri di sekitar Solo. Namun, kita tahu juga kan, bahwa setiap pertemuan pasti akan selalu ada perpisahan. Nah, itulah pelajaran yang saya dapatkan sebelum akhirnya kembali ke kampung halaman. Keramah tamahan orang Solo membuat saya lebih menghargai temu. Karena perpisahan sudah pasti ada di depan mata. Terima kasih kota Solo. Sampai jumpa lagi kelak di hari yang lebih indah. Bye-bye.